saya tiba-tiba dapat kiriman video dari rekan pelayanan yang mengirimkan salah satu judul khotbah dari Ibu Pendeta Henny Kristianus, yaitu 3 jalan menuju surga. Nah, tentu ini mengagetkan karena sebagai seorang pengkhotbah yang saya sendiri sering menyerukan bahwa hanya ada satu jalan, satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Lalu kemudian mendengar judul dan saya sudah nonton khotbah singkat dari Ibu Pendeta Henny Kristianus itu yang mengatakan ada 3 jalan menuju surga. Saya lalu tergerak bikin video ini dengan harapan Ibu Henny bisa memberi keterangan, karena tidak bisa dihindari Ibu Henny punya pengaruh yang besar di Indonesia atau di dunia. Dalam artian orang-orang Indonesia di luar Indonesia pun pasti sering menonton khotbah dari Ibu Pendeta Henny. Nah, Ibu Pendeta Henny, kita kan tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Satu-satunya jalan adalah ke sorga. Satu-satunya jalan ke sorga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu dengan adanya video Ibu Henny ini, saya harap mungkin dengan video saya ini, saya hanya minta Ibu Henny menonton lalu menjawab, bukan kepada saya, maksudnya Ibu Henny bikin video dulu. Apakah memang itu pandangan Ibu bahwa 3 jalan seperti yang ada di dalam video berikut, Ibu ya. Yang ini video Ibu, dan saya yakin Ibu sangat menghafal dengan baik. Karena tidak mungkin Ibu sampai bikin video, bikin materi lalu tidak menguasai. Karena saya tahu pola pelayanan Ibu Henny dan tim tidak main-main, selalu yang terbaik. Dan saya yakin materi ini disajikan atau dipersiapkan dengan baik baru disajikan. Mari kita lihat dulu video dari Ibu Pendeta Henny Kristianus. Ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias, Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop Rumah Bapa, Yesus berkata begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai Dia sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Yesus menjelaskan jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Matius 19 ayat 17b berkata, "Tapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk surga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.'" Ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ayat 36, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Di ayat yang ke-40 dikatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Nah, saudara, secara jelas
Di dalam video tersebut, Ibu Heni mengutip ayat-ayat yang di dalamnya menjadi dasar tema dari khotbah Ibu Heni tentang 3 jalan menuju surga. Yang pertama, tentu Yohanes 14 ayat 6 ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tetapi kemudian ada penekanan tentang perbuatan baik, lalu penekanan tentang mengasihi. Ya, lalu di akhir khotbah dari Ibu Pendeta Heni ini, beliau bilang, tentu Anda pernah dengar bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ya, atau Anda pernah dengar orang berkata, sebenarnya itu bukan orang berkata, tapi firman Tuhan. Terlalu banyak ayatnya bahwa memang perbuatan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Mau Roma 3 ayat 27-28, Efesus 2 ayat 8 dan 9, lalu juga Galatia 2 ayat 16. Semua data itu dengan tegas mengatakan bahwa perbuatan baik tidak memberikan kontribusi apapun dalam keselamatan jiwa seseorang. Memang betul ada data seperti yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati atau iman yang kosong. Nah, pengertian mati di sana bukan berarti imannya awalnya ada lalu kemudian mati, bukan. Itu latar belakangnya adalah bahwa penerima surat Yakobus atau orang-orang yang mengaku Kristen di zaman Yakobus itu, mereka mengaku punya iman tapi ternyata tidak ada perbuatan yang muncul. Nah, ini yang disebut dengan sama sekali tidak punya iman, atau kategori hanya tahu Tuhan di otak dan di mulut saja. Dan ini bukan iman yang Tuhan mau. Ini bukan iman yang katakanlah bukan standarnya Tuhan. Ya, makanya Matius 7 ayat 21-23 itu ketika orang berseru, "Tuhan, Tuhan," lalu laporkan sejumlah tugas pelayanan mereka berupa usir setan, bernubuat, bikin mujizat. Ternyata Matius 7 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, "Pada saat itu aku akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kalian pembuat kejahatan." Nah, yang diajarkan oleh kitab suci bukan berarti dengan adanya data-data di Yakobus, Matius 7 atau Matius 25 seperti yang dikutip oleh Ibu Heni tentang kambing-kambing atau domba-domba, di mana domba-domba kalau ada yang susah dia beri makan, beri minum, beri pakaian, mengunjungi orang di penjara, mengunjungi orang sakit. Sedangkan yang kambing-kambing di sebelah kiri tidak. Walaupun ada data-data itu, tetapi itu tidak harus dipahami bahwa perbuatan baik punya andil di dalam keselamatan jiwa seseorang. Ajaran kitab suci jelas, ya, bukan ajaran saya atau ajaran siapapun, ajaran Tuhan Yesus, ajaran para rasul oleh ilham Roh Kudus sudah jelas bahwa untuk selamat itu anugerah saja. Kita semua ini orang berdosa. Seturut firman Tuhan di dalam Roma ya pasal 5 mulai ayat pertama sampai seterusnya, gara-gara satu orang kita semua berdosa. Dan karena dosa Adam dan Hawa yang kita dapat original sin itu, maka tak terhindarkan bahwa semua manusia dari kandungan pun sudah berdosa menurut Mazmur 51 ayat 7. Jadi maksud saya begini, Ibu Pendeta Heni yang kita hormati, pelayanan Ibu berdampak dan saya memulai dengan informasi kami memang sudah doakan mau undang Ibu, entah Tuhan berkenan atau tidak. Tapi dengan adanya video Ibu ini, kemudian kawan-kawan saya kirim, saya berpikir untuk membuat video ini untuk Ibu coba memberi keterangan apakah tidak cukup percaya kepada Yesus, harus plus perbuatan baik dan mengasihi sesama. Kalau demikian Ibu akan menyalahi doktrin mendasar
Tidak ada jalan lain, Ibu Heni. Perbuatan baik bisa mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita bisa mengasihi itu karena kasih karunia. Kita mengasihi itu bukan untuk selamat, tapi demi upah kita di sorga. Bukan untuk masuk sorga, Ibu. Jadi saya sebagai orang yang menghormati Ibu dan senang juga dengan pelayanan Ibu, saya jujur, saya kaget dengan 3 jalan keselamatan yang menjadi judul khotbah dari Ibu tersebut. Ingat, kita bisa berbuat baik, bisa mengasihi, itu bukan jalan keselamatan. Itu dampak keselamatan. Shalom, ketemu lagi dengan saya, dengan Pendeta Samsudin Simarmata, pengembalaan di GPD Isoka Lembah Hijau Salatiga. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu 3 jalan menuju sorga. Ini adalah video singkat yang dibuat oleh Ibu Pendeta Heni yang sudah cukup terkenal, lalu ditanggapi oleh Bapak Pendeta Melatok dengan keras bahwa beliau mengatakan pernyataan daripada Ibu Heni ini tidak tepat begitu, sehingga Pendeta Melatok mengatakan hanya 1 jalan menuju ke sorga. Kita lihat sebentar video daripada Ibu Heni. Dalam perjanjian baru, Yesus menjelaskan ada 3 jalan masuk sorga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop Rumah Bapa, Yesus berkata begini, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai Dia sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Yesus menjelaskan jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 19 ayat 17b berkata, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk sorga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Di ayat yang ke-40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Kita sudah melihat video dari Ibu Pendeta Heni. Kita garis bawahi, kita ambil kesimpulan bahwa menurut Ibu Heni, untuk jalan menuju sorga, yang pertama dikatakan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang kedua melakukan firman Tuhan, dan yang ketiga mengasihi sesama. Saya teringat kepada pernyataan daripada Bapak Reformasi, yaitu Martin Luther, yang mengatakan bahwa kita ini diselamatkan karena sola fide, sola gratia, dan sola scriptura,
karena firman, iman, dan anugerah. Nah, tetapi saya mau katakan juga pada kesempatan ini bahwa ketika kita diselamatkan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita pun tidak berdiam diri. Tidak berdiam diri. Kita harus melakukan atau mengisi keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Keselamatan itu bukan keselamatan yang arti kata sekali selamat tetap selamat, tetapi keselamatan itu bersyarat menurut saya. Syaratnya ialah ketika kita sudah diselamatkan oleh anugerah, maka syarat yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, kita mengisi keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Keselamatan itu kita isi dengan apa? Dengan melakukan firman Tuhan, berbuat baik, kasih, dan lain sebagainya. Itu loh. Kita diselamatkan, bukan kita langsung berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa. Kalau kita diselamatkan oleh belas kasih anugerah Tuhan, tetapi hidup kita tidak dalam kebaikan, ada kasih, bagaimana mungkin kita akan masuk dalam kerajaan sorga? Begitu. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, bahwa pernyataan daripada Ibu Eni, bagi saya itu tidak ada salahnya. Dia tetap mengatakan bahwa percaya kepada Yesus itu yang pertama. Yang kedua, setelah percaya dia harus melakukan firman Tuhan dan harus ada dan mengasihi. Itu sudah benar. Salahnya di mana, Bapak Pendeta Melato? Di mana salahnya? Saya mau katakan, orang yang berbuat baik tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga tanpa percaya kepada Yesus. Harus percaya dulu kepada Yesus, gitu loh. Baru kita berbuat baik. Sekali lagi, orang yang berbuat baik saja tanpa percaya kepada Yesus tidak masuk sorga. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Yesus, dia harus berbuat baik supaya dia juga harus masuk sorga. Gitu loh. Kita percaya kepada Yesus lalu kita tidak berbuat baik, hidup sembarangan, apakah kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Tidak. Seperti yang dikatakan Ibu Heni tadi, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan Tuhan akan masuk, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga, melakukan firman Tuhan. Nah, lalu Pendeta Melato juga mengatakan bahwa orang yang disalib di samping Yesus itu, dia katakan begini, apakah dia pernah berbuat baik? Tetapi dia hari itu bersama dengan Tuhan di Firdaus, masuk ke dalam kerajaan surga. Betul, hari itu dia masuk ke Firdaus bersama dengan Yesus. Karena anugerah keselamatan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia selamatkan. Konteksnya berbeda. Konteksnya ialah orang yang di samping Yesus itu tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi hidup di dalam dunia ini, karena dia harus mati di kayu salib pada saat itu dihukum. Tapi seandainya dia masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia, maka Tuhan akan perintahkan juga kepada dia, dia harus berbuat baik dalam hidup ini. Beda konteksnya. Itu loh Bapak Pendeta Melato. Jadi keselamatan itu tidak predestinasi, sekali selamat tetap selamat, gitu loh. Keselamatan itu bersyarat. Keselamatan itu harus dikerjakan. Bahkan jelas firman Tuhan mengatakan harus melakukan firman Tuhan. Jadi menurut saya tidak ada yang salah daripada Ibu Pendeta Heni, hanya pemahaman dari Pendeta Melato ini rupanya yang terlalu dangkal bagi saya. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau Bu Heni mengatakan ada 3 jalan masuk ke dalam kerajaan sorga, saya mau katakan tidak ada salahnya di situ. Bahkan saya bisa tambahin lagi, bukan hanya 3, 4, 5, 6. Gitu. 4, 5, 6. Biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin lebih tahu lagi, lebih ingin memahami lagi, boleh komen